Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin. Nah, anak-anak, kemarin kita telah belajar tentang organ gerak hewan dan manusia. Juga kita sudah belajar tentang ide pokok. Nah, kemarin setelah Edo mengunjungi kandang kelinci Pak Rudi, Edo semakin menyukai kelinci. Selain karena bulunya lebat, gerakannya juga lincah. Nah, sekarang kita amati gambar cerita berikut. Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas. Kelincinya banyak sekali. Pak Rudi dan Edo memberi makan kelinci. Mereka memberikan wortel. Kelinci sangat suka makan wortel. Semua kelinci berkumpul mendekat pada Edo. Edo senang sekali. Edo tertawa kegirangan melihat tingkah lucu kelinci-kelinci di kandang kelinci milik Pak Rudi. Semakin lama diamati, tingkah lucu kelinci semakin menggemaskan. Edo pun ikut berlarian mengajar kelinci. Sesekali, Edo menirukan gerakan lucu kelinci, melompat, berlari, dan berdiri dengan dua kaki. Anak-anak, tahukah kalian bahwa gambar di atas adalah rangkaian gambar cerita? Dalam gambar tersebut, terkandung sebuah rangkaian cerita yang berdasarkan gambar. Apa gambar cerita itu? Gambar cerita adalah sebuah gambar atau urutan gambar yang saling berhubungan satu dengan yang lain dan membentuk sebuah cerita. Nah, contoh gambar cerita itu apa? Contohnya adalah gambar ilustrasi. Nah, gambar ilustrasi merupakan gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Gambar ilustrasi ini dibedakan menjadi dua, yaitu ada gambar ilustrasi yang digambar dengan foto, yang berupa foto. Nah, seperti gambar belalang itu. Juga ada gambar ilustrasi yang digambar dengan gambar tangan, seperti gambar kuda itu. Nah, ragam gambar ilustrasi sendiri bisa berupa cergam atau cerita bergambar, komik, pamflet, cover, kartun, dan karikatur. Nah, tahukah kalian perbedaan ragam gambar-gambar tersebut? Kalian bisa cari ya, contohnya. Baiklah anak-anak, setelah kalian tahu apa itu gambar cerita, nah sekarang tugas kalian adalah menceritakan apa yang terkandung di dalam gambar berikut sesuai dengan pemahaman kalian. Nah, untuk dapat menceritakan apa yang terkandung di dalam gambar, diperlukan ketelitian dalam mengamati gambar. Nah, silakan dikerjakan di buku tugas kalian sebagai tugas 2 SBDP. Nah, setelah kalian membuat gambar cerita, silakan perhatikan gambar organ gerak kelinci berikut.
Nah, kelinci bisa bergerak, bisa melompat, bisa berlari. Itu karena dia memiliki organ gerak yang berupa kaki. Fungsi kaki kelinci adalah untuk bergerak. Kelinci bergerak dengan meloncat menggunakan kaki, di mana kaki belakang kelinci lebih kuat dan panjang dibandingkan dengan kaki depannya. Nah, kenapa kaki belakang kelinci lebih panjang? Nah, karena digunakan untuk melompat. Kelinci juga termasuk binatang mamalia. Apa itu binatang mamalia? Yaitu binatang yang melahirkan dan menyusui anaknya. Binatang mamalia ini tergolong hewan vertebrata, yaitu hewan yang memiliki tulang belakang. Di sekitar kita pasti banyak sekali hewan vertebrata lain selain kelinci. Apa ya kira-kira? Sekarang ayo kita amati dan identifikasi bersama organ gerak hewan-hewan tersebut. Nah, ada hewan ikan, alat geraknya berupa sirip dan ekor. Nah, karena alat gerak tersebut, ikan bisa berenang. Yang kedua, amfibi. Alat geraknya yaitu kaki. Kaki amfibi ini berfungsi untuk berjalan, melompat, dan berenang. Nah, apa amfibi itu? Amfibi adalah hewan yang hidup di dua alam, yaitu di darat dan di laut. Contohnya adalah katak. Kemudian ada reptil. Apa reptil itu? Reptil adalah binatang yang merayap. Contohnya buaya, ular, penyu. Nah, nama alat gerak buaya adalah kaki. Alat gerak buaya adalah kaki. Kaki ini digunakan buaya untuk merayap. Kemudian ular. Ular ini memiliki alat gerak yang berupa otot perut. Otot perut ini berfungsi untuk merayap juga. Kemudian kaki, dayung atau penyu. Nama alat geraknya yaitu kaki. Kaki ini digunakan untuk berjalan. Nah, selain ular, buaya, penyu, kadal juga merupakan hewan reptilia. Yang nomor 4 yaitu burung atau aves. Nah, burung ini contohnya adalah burung kakak tua, burung unta. Burung kakak tua ini nama alat geraknya adalah sayap. Sayap ini digunakan untuk terbang. Kemudian burung unta. Burung unta ini memiliki alat gerak berupa kaki. Kaki ini digunakan untuk berjalan. Kemudian hewan mamalia. Nah, hewan mamalia selain kelinci yaitu kerbau, sapi, kuda, paus, lumba-lumba. Nah, kerbau, sapi, kuda ini memiliki alat gerak yang berupa kaki yang digunakan untuk berjalan, berlari. Kemudian paus dan lumba-lumba memiliki alat gerak yang berupa sirip yang digunakan untuk berenang. Nah, setelah kalian mengenal beberapa jenis hewan vertebrata beserta organ gerak dan fungsinya, sekarang marilah kita berkreasi. Pilihlah salah satu dari hewan tersebut, kemudian buatlah model kerangkanya dengan menggunakan kertas karton. Kalian juga bisa menggunakan kardus bekas. Nah, buatlah semirip mungkin dengan bentuk aslinya. Nah,
Maksudnya ini buat apa ya? Nah, ini adalah puzzle. Puzzle dari kardus atau kertas karton. Untuk langkah-langkah pembuatannya, kalian bisa buka di kitab halaman 15. Nah, setelah kalian baca langkah-langkah kerjanya, silahkan kalian siapkan alat dan bahannya. Kemudian buatlah seperti contoh tersebut. Tugas puzzle dari kardus ini sebagai PR kalian. Nah, silakan meminta bantuan orang tua atau saudara kalian. Kemudian foto dan kirim ke WA Bu Nurma terakhir besok jam 9 malam. Nah, kalian telah mengetahui macam-macam organ gerak dari hewan vertebrata. Tapi ada yang harus kalian ketahui, bahwa hewan yang habitatnya di air memiliki sistem gerak yang berbeda. Contohnya adalah ikan. Nah, marilah kita mengenal alat gerak ikan. Gerak ikan dalam air. Ikan memiliki sistem gerak yang unik. Sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan vertebrata lain. Hal tersebut dikarenakan habitat ikan adalah di air. Salah satu bentuk tubuh hewan yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk rudal. Bentuk tubuh ini memungkinkan ikan meliuk ke kiri dan ke kanan. Bentuk tubuh yang seperti ini juga berfungsi untuk mengurangi hambatan pada saat bergerak di dalam air. Ekor dan sirip ekor yang lebar berfungsi untuk mendorong gerakan ikan dalam air. Tahukah kamu, ikan dapat berenang karena memanfaatkan bentuk tubuhnya yang unik? Ikan memiliki gelembung renang dalam tubuhnya yang berguna untuk mengatur gerak naik dan turun. Ikan memiliki susunan otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong gerakan ekornya di dalam air. Sebagian besar ikan menggunakan gerak tubuh ke kanan dan ke kiri bersama dengan sirip ekornya untuk menghasilkan gaya dorong ke depan. Ikan yang bergerak dengan sirip samping dan sirip tengah cocok hidup di terumbu karang. Jenis ikan ini tidak dapat berenang secepat ikan yang menggunakan tubuh dan sirip ekornya. Berdasarkan bacaan tentang gerak ikan dalam air, marilah kita temukan ide pokok dan kalimat pengembang setiap paragraf bersama-sama. Nah, paragraf 1, ide pokoknya adalah ikan memiliki sistem gerak yang berbeda dengan hewan vertebrata lain. Kemudian kalimat pengembangnya adalah hal tersebut dikarenakan habitat ikan adalah di air. Paragraf kedua, ide pokoknya adalah ekor dan sirip ekor berfungsi mendorong gerakan ikan dalam air. Kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Sedangkan kalimat pengembangnya yaitu bentuk tubuh yang seperti ini juga berfungsi untuk mengurangi hambatan pada saat bergerak di dalam air. Kemudian paragraf 3, ide pokoknya adalah ikan dapat berenang karena memanfaatkan bentuk tubuhnya. Nah, kalimat utamanya ada di awal paragraf. Kalimat pengembangnya, ikan memiliki susunan otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong gerakan ekornya di dalam air. Nah, masih ingat kan? Ini masih berkaitan dengan materi pertemuan kemarin.
Nah, dalam menentukan ide pokok, kita harus menentukan kalimat utamanya terlebih dahulu. Kalimat utama ini biasanya terdapat di awal, di akhir, atau juga bisa di awal dan di akhir suatu paragraf. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini selesai. Apabila ada pertanyaan, silakan bertanya via Japri. Nah, tetap semangat anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.